Nah, ini adalah beberapa pertanyaan yang paling sering ditanyakan baik oleh calon siswa maupun oleh partner. Yang paling pertama meningkati peringkat pertama yaitu apakah ada jaminan pasti jadi pramugari atau pramugara setelah lulus? Jawabannya adalah tidak, Bapak Ibu. Kenapa tidak? Karena yang menentukan mereka nanti bisa cepat menjadi pramugari atau tidak adalah kualitas diri mereka sendiri. Setelah mereka bersekolah di sini, tentu masing-masing anak memiliki daya serap yang berbeda-beda, memiliki hasil akhir yang berbeda-beda. Mungkin ada yang daya tangkapnya lebih cepat, kemudian dia memiliki mental dan attitude yang sudah sungguh-sungguh benar-benar siap bekerja, maka bisa dipastikan mereka akan lebih cepat diterima menjadi pramugari atau pramugara. Sementara mungkin ada siswa-siswi lain yang setelah program pelatihannya selesai masih membutuhkan bimbingan berkelanjutan. Tadi kami sudah sampaikan bahwa ada program bimbingan berkelanjutan sampai dengan siswa mendapatkan pekerjaan. Nah, inilah keunggulan kami. Meskipun siswa-siswi nantinya telah lulus, telah menyelesaikan program pelatihan di P3 Nusantara, tetapi belum berkesempatan untuk menjadi pramugari-pramugara secara langsung setelah selesai, maka mereka akan tetap mendapatkan bimbingan berkelanjutan. Misalnya, ada siswa yang setelah lulus secara kematangan mentalnya masih belum cukup sehingga masih memerlukan bimbingan lanjutan setelah lulus. Nah, itu biasanya kami memantau siswa-siswi ini, kami anjurkan untuk berkarir dulu di tempat yang lain, contohnya misalnya di hotel, di bandara, di kereta api. Ketika mereka sudah diterima bekerja di sana, kami akan selalu memantau, menanyakan bagaimana di tempat kerja, kalau mereka ada keluhan apa yang dikeluhkan, kemudian kami menelaah kira-kira apa yang membuat mereka mengeluh, bisa jadi itu yang menjadi kendala kenapa mereka belum diterima bekerja sebagai pramugari, sehingga kami bisa memberikan masukan-masukan, saran, apa yang harus dilakukan. Atau misalnya ada siswa yang ketika lulus pelatihan masih bermasalah dengan jerawatnya masih sangat banyak. Nah, kami masih bisa memberikan bimbingan bagaimana dan tindakan apa yang harus dilakukan, saran kami apa, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian bagaimana dengan tinggi badan yang kurang atau berat badan kurang atau berlebihan? Sebenarnya sudah saya jawab juga tadi secara tidak langsung ketika menjelaskan product knowledge dan profile P3 Nusantara, bahwa kami di P3 Nusantara juga memiliki program itu. Tapi ya nggak kebangetan juga ya Bapak Ibu, misalnya 150 cm mau daftar jadi pramugari-pramugara, ya berat, apalagi usianya kalau sudah 19 tahunan. Kemudian gimana dengan bekas luka gitu? Jika bekas luka itu bisa dibilang tidak terlihat ketika kita menggunakan seragam maskapai, katakanlah misalnya pengen masuk ke Garuda Indonesia gitu, terus ada bekas luka di bagian paha bagian atas. Nah, itu kan paha bagian atas tertutup sama seragam rok ketika kita pakai roknya Garuda Indonesia itu. Sehingga itu tidak akan menjadi masalah Bapak Ibu. Yang jadi masalah kalau misalnya bekas lukanya itu menonjol dan lokasinya terlihat misalnya di bagian punggung tangan atau di bagian wajah bekas lukanya, dan itu sangat terlihat mencolok. Tapi kalau bekas luka yang samar-samar, insya Allah sih tidak masalah jika kita bisa menyamarkan itu dengan attitude, perilaku, sikap yang baik gitu. Saya pribadi sebetulnya punya banyak bekas luka Bapak Ibu dan cukup terlihat sebetulnya di pergelangan tangan, di lutut, di tumit gitu ya. Hanya saja karena kita harus bisa fokus. Jadi kami mengajar anak-anak untuk fokus pada kelebihan kalian sehingga orang lain juga ikut fokus pada kelebihannya, tidak terpaku pada kekurangan diri, contohnya si bekas luka itu tadi gitu. Jadi kalau ada calon siswa nanti yang ingin bertanya tentang Pak Bu gimana kalau misalnya saya punya bekas luka di sini, silahkan diarahkan saja langsung ke admin biar mereka konsultasi dulu dengan kami gitu, masih bisa masuk nggak ke P3 Nusantara gitu.
bekas dirawat juga seperti itu, tidak perlu khawatir karena kami punya klinik kecantikan di dalam asrama. Untuk gigi tidak rapi, bagaimana? Gigi tidak rapi juga silahkan dikonsultasikan, menghubungi admin. Kalau gigi tidak rapinya itu justru membuat senyumnya manis, misalnya gingsul manis gitu ya, tidak masalah Bapak Ibu. Kecuali kalau berantakan banget kacau balau bentuk giginya, ya memang harus dirapikan dulu, di bracket dulu atau dibehel dulu, dibikin rapi. Kemudian untuk gigi ini juga kami bekerja sama dengan salah satu klinik gigi terbaik di Jogja gitu ya, sehingga anak-anak nanti mendapat diskon khusus meskipun mereka pakai biaya sendiri untuk konsultasi gigi, mereka tetap akan mendapat harga khusus yang bahkan bisa dibilang harga khususnya itu mencapai 40% dari harga normal. Kemudian kalau gigi berlubang atau ompong bagaimana? Kalau gigi berlubang wajib ditambal Bapak Ibu, karena pramugara tidak boleh giginya berlubang, nanti sakit kalau pas lagi terbang. Selain itu gigi berlubang juga dapat menyebabkan banyak infeksi yang menjalar ke bagian tubuh lainnya nanti melalui gigi. Kemudian untuk ompong bagaimana? Kalau ada gigi yang ompong sudah dicabut, misalnya sebaiknya dipasang gigi palsu supaya tidak merubah struktur gigi yang lain. Itu saran dari dokter. Mungkin jika Bapak Ibu masih ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, silahkan bisa ditanyakan langsung ke bagian administrasi di nomor WA admin. Ya. Di program pramugari ini kami juga memiliki beasiswa dengan potongan biaya pelatihan mencapai 25%. Persyaratannya apa saja untuk mendapatkan program beasiswa ini? Yaitu persyaratan nomor 1 sama, lulusan SMA dan lain-lain, sampai dengan nomor 7 sama. Yang membedakan ada di poin 2 dan 3 Bapak Ibu, yaitu tinggi badan putri minimal harus 162 cm, putra 172 cm, dan nilai bahasa Inggrisnya minimal 7 di kelas 12. Ini syaratnya untuk bisa mendapatkan potongan biaya pelatihan senilai 25%. Nah, kita lanjut ke program yang kedua, yaitu program Airline Staff Pasasi. Persyaratannya ini Bapak Ibu lulusan SMA, SMK, MA sederajat termasuk ijazah kejar paket C sampai dengan S1. Tinggi badan putri minimal 158 cm, putra 165 cm. Saya jasmani rohani, tidak buta warna, usia maksimal 24, kurang lebih sama ya Bapak Ibu dengan yang pramugari, hanya yang membedakan di tinggi badan saja. Kemudian berapa biayanya, berapa lama pelatihannya? Program pelatihan untuk staf pasasi ini adalah 2 bulan di kelas dan 2 bulan OJT di bandara. Biaya pelatihannya adalah 26 juta. Biaya tersebut sudah termasuk asrama selama 2 bulan. Kemudian seragam, ini perincian seragamnya. Ada seragam vest merah, ada 1 setel seragam batik, jungle survival, kaos aerobik, sepatu pantofel, handbag untuk putri, dokumen bag untuk putra, binder, wings nameplate, masker, dan lain-lain. Hampir sama dengan yang pramugari. Fasilitas kelas dan alat simulasi, bursa kerja khusus, dan materi airline staff atau pasasi yang berbasis kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan industri penerbangan tentunya. Antara lain ada basic aviation training, reservasi dan tiketing, cargo handling, pasasi, civil aviation safety regulation, rules regulation, general aviation knowledge, general aviation security, kemudian dangerous good, basic aviation medical, team resources management, personality plus, table manner, beauty class dan social etiquette, enjoy with English, high touch service, jungle survival interview dan recruitment simulation, kunjungan bandara, dan on the job training di bandara. Kemudian, program karakter biddingnya kurang lebih sama dengan program pramugari. Kemudian asrama dan cateringnya mendapatkan 3 kali sehari selama 2 bulan. Bedanya dengan pramugari, 26 juta ini untuk program airline staff sudah termasuk biaya asrama dan catering ya Bapak Ibu. Kemudian untuk program Ground Support Equipment atau GS ini adalah program unggulan kami. Kenapa? Karena kami bekerja sama dengan Garuda Indonesia Maintenance Facility atau GMF di Jakarta. Itu adalah salah satu anak perusahaan Garuda Indonesia. Persyaratannya,
Nomor 1, lulus SMA, SMK, MA sederajat termasuk ijazah kejar paket C sampai dengan S1. Tinggi minimal adalah 165 cm. Khusus untuk pria ya Bapak Ibu, untuk program GSE ini, sehat jasmani dan rohani, tidak buta warna, persyaratannya seperti yang lainnya juga. Usia maksimalnya adalah 35 tahun. Mata maksimal -3 atau silinder -1. Dan ini adalah persyaratan tambahan, harus memiliki SIM A. Jika belum memiliki SIM A, tidak apa-apa Bapak Ibu, nanti akan dibantu pada saat proses pelatihan, akan kami bantu untuk mendapatkan SIM A. Program Ground Support Equipment ini pelatihannya 1 bulan di kelas di P3 Nusantara, ditambah dengan 1 bulan kelas juga dan OJT di Garuda Indonesia Maintenance Facility di Jakarta, di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng. Biaya pelatihannya adalah 26 juta, termasuk di dalamnya adalah 1 setel seragam program GSE, 1 setel program praktek GSE, 1 setel kaos jungle survival, 1 kaos aerobik, 1 pasang sepatu pantofel, dokumen bag, binder, wing nameplate, masker dan face shield, kaos kaki, dasi, asuransi jiwa. Nah, sebetulnya program GSE ini ada banyak sekali Bapak Ibu, mulai dari package towing tractor, ini adalah mobil yang untuk menarik bagasi penumpang, kemudian maintenance unit vehicles, ground power unit, dan lain-lain. Namun demikian, untuk start awal ini persyaratannya semua ground support equipment operator awalnya itu harus memiliki lisensi BTT ini dulu. Ini jadi program wajib, program dasar. Jadi mereka belum bisa memilih program dulu. Untuk awal harus ini dulu Bapak Ibu. Nanti kalau mereka sudah dapat ini, baru kalau mau mengambil program yang lain silahkan, boleh. Yang penting ini dulu diselesaikan. 1 bulan kelas di P3 Nusantara, plus 1 bulan kelas dan OJT di Garuda Indonesia Maintenance Facility di Cengkareng. Selain ini, biaya 26 juta ini juga sudah termasuk fasilitas kelas baik di Jogja maupun di GMF, fasilitas simulasi langsung di Bandara Soekarno-Hatta di GMF juga. Kemudian materi GSE berbasis kompetensi dan kebutuhan industri penerbangan. Antara lain ini. Basic Aviation Training, CASR, Rules Regulation, dan lain-lain. Tim Resources Management, dan tentunya program baggage towing traktor tadi. Ya, Bapak Ibu. Fasilitas akomodasi selama pelatihan di GMF Jakarta. Jadi 26 juta itu sudah termasuk nanti ketika mereka kelas di Jakarta dan juga OJT di sana, maka biaya akomodasinya sudah ditanggung di 26 juta itu Bapak Ibu. Ada program tambahan yaitu konseling dan bimbingan berkelanjutan sampai siswa bekerja. Jadi kalau belum berkesempatan langsung bekerja, tetap kami pantau seperti program-program yang lain. Ini sebetulnya program unggulan kami sekali, karena tidak semua sekolah pramugari memiliki program ini Bapak Ibu. Fasilitas tambahannya adalah transportasi untuk kegiatan pelatihan, sama transportasi penjemputan dari bandara, stasiun kereta api, terminal pada saat siswa datang di Yogyakarta. Begitu. Selanjutnya adalah program Frontliner. Persyaratannya masih sama, kurang lebih ya Bapak Ibu. Maksimal usianya adalah 30 tahun, mata maksimal -3 atau silinder -1. Program pelatihannya lamanya selama 4 bulan kelas dan 3 bulan OJT. Hampir sama, bukan hampir sama lagi, sama persis dengan program pramugari. Biaya pelatihannya yaitu 39.500.000, termasuk di dalamnya mendapatkan seragam, sama persis dengan program pramugari. Yang membedakan hanya di materinya. Materi Frontliner ini sangat banyak Bapak Ibu. Jadi nanti anak-anak selesai program, kenapa sangat mahal harganya? Karena mereka bisa masuk kemana saja nanti di program ini. Mereka akan mendapatkan basic hospitality training,
Tim Resources Management, General Banking, ada banyak banget anak P3 Nusantara yang akhirnya berhasil jadi bekerja di perbankan BRI, BNI gitu ya Bapak Ibu. Bank Jateng juga ada. Kemudian front office management untuk hotel, tour guide, bahkan mereka bisa menjadi tour guide mandiri atau independen nantinya. Kemudian sales dan marketing, mereka mendapat materi high touch service, waiter and waitress, kemudian personality plus, beauty class dan social etiquette, enjoy with English, food and beverages, table manner, jungle survival, swimming, interview, dan on the job training. Karakter building dan program tambahan yang mereka dapatkan, Bapak Ibu, ini sama dengan yang didapatkan dengan program, hampir sama dengan yang program pramugari. Itu sebabnya kenapa harganya sama. Dan juga biaya asrama serta catering terpisah ya Bapak Ibu, sama dengan yang pramugari, hanya selama 4 bulan saja, senilai Rp9.700.000. Sudah termasuk fasilitas-fasilitas yang ada di asrama. Oh iya, ini yang perlu kami sampaikan untuk sistem pembayaran partnership fee Bapak Ibu. Proses pembayarnya akan dilakukan setiap tanggal 5 dan 15 setiap bulannya. Demikian penjelasan dari kami Bapak Ibu. Baik, jika masih ada yang belum cukup jelas dan masih ada yang ingin dikonsultasikan, ditanyakan kepada kami, silakan Bapak Ibu menghubungi bagian administrasi di nomor WhatsApp 081931732339 atau bisa juga menghubungi nomor admin yang selama ini memberikan informasi terkait dengan flyer dan kebutuhan promosi lainnya kepada Bapak dan Ibu. Demikian video ini kami buat, semoga cukup memberikan banyak informasi bagi Bapak Ibu dan mendukung program partnership ini sehingga kita semua bisa mendapatkan banyak siswa di P3 Nusantara. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.